Waalaikumsalam warahmatullahi yang wabarakatuh. sama-sama kita hormati Bapak Camat Kelurahan Bapak Saka yang mewakili Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Bapak Ahmad Saifullah beserta jajaran Porkom Kecamatan ya Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, Kua, para pembakal dan lurah yang tentunya pasti berbahagia saat ini. Pertama-tama kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti gerakan Ayo Berbanting, Ayo Bersamaan Percepat Penurunan Stunting di Kecamatan Keluar. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikut, sahabat dan keluarganya hingga akhir zaman. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Karena keluarga yang berbahagia itu adalah sumber ketahanan di dalam masyarakat. Kalau masyarakat yang punya ketahanan yang baik, tentu juga akan mendukung ketahanan negara. Tapi sekarang kita bersama-sama menghadapi isu strategis nasional, yaitu masih tingginya angka stunting di Indonesia di angka 24,4% untuk angka Indonesia. Artinya dalam 1000 anak di Indonesia 244 itu mengalami stunting, dan untuk di Kalimantan Selatan angkanya juga cukup memperhatikan, masih 30%. Artinya 300 dari 1000 anak di Kalimantan Selatan itu mengalami stunting, dan khusus untuk di Kabupaten Tabalong itu adalah 28,2%. 282 anak dari 1000 anak di Kabupaten Tabalong ini diidentifikasi mengalami stunting. Tentu ini sangat memprihatinkan bagi kita, di mana kondisinya sangat terbalik dengan tingkat kesejahteraan, tingkat angka kemiskinan di Indonesia. Itu Kalimantan Selatan itu pada posisi terendah di bulan Juli 2022 dengan persentase 4,39, disusul oleh Bangka Belitung dan juga DKI dan Bali. Artinya apa? Stunting ini mungkin ada hubungan dengan kemiskinan, tapi angka kemiskinan yang rendah tidak menjamin stunting itu rendah. Buktinya kita di Kalimantan Selatan ini pada posisi 6 di Indonesia. Ada apa sih? Kenapa bisa ini terjadi? Karena mungkin bukan karena masalah ekonomi, tapi karena lebih pada perilaku di masyarakat kita. Ulun selaku tim sekretariat tim percepatan penurunan stunting Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan anggota tim lainnya sudah memetakan beberapa permasalahan yang kita hadapi adalah karena adanya perilaku yang kurang mendukung terhadap kegiatan untuk pencegahan stunting ini. Itu lebih banyak karena masalah sensitif, pengaruh sensitif. Adapun spesifik itu hanya 30%. Artinya apa? Anak yang lahir tadinya tidak stunting, hanya 30% itu dipengaruhi dari akibat mungkin dia kena penyakit saat lahir, dia tidak stunting karena kena penyakit, karena penanganannya kurang cepat, karena keluarga juga kurang memperhatikan, akhirnya dia bisa terkena stunting. Tetapi yang lebih berpengaruh adalah 70% ini adalah sensitif. Artinya apa? Sebelum bayi itu lahir. Benar, makanya ada kata cegah stunting itu penting. Pencegahan dimulai dari mana? Dimulai dari hulu, kata Pak Camat. Jadi dari para calon pengantin, dari para remaja, dari para pelajar. Kita edukasi mereka agar paham bahwa mereka adalah calon orang tua. Sebagai calon orang tua itu harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, kenapa angka stunting kita tinggi? Karena angka perkawinan anak di bawah umur juga terbilang masih tinggi. Kita tertinggi ke-5 se-Indonesia. Di bawah umur kalau berdasarkan undang-undang Pak Kua itu 19 tahun Pak ya. Jadi di bawah 19 tahun kita masih tertinggi ke-5 di Indonesia.
Kalau angka tabalong mungkin saya kurang tahu, mungkin Pak Ahmad saya pulang atau tahu penelitian ini. Artinya apa? Ketika anak-anak itu di bawah umur itu sudah menikah dan mereka berpotensi untuk hamil, karena setelah kawin kan sah aja untuk hubungan suami istri, tetapi ini akan berpengaruh terhadap nanti bayi yang akan dilahirkannya. Karena kalau usia kesehatan reproduksi itu baru matang setelah 21 tahun. Artinya apa? Artinya ketika mereka yang masih di bawah 21 tahun itu menikah dan hamil, mereka akan berebut nutrisi. Antara ibu dan janin akan berebut nutrisi. Jadi potensi untuk stunting, bayi lahir stunting itu sangat besar. Nah, ketika kita bisa mencegah perkawinan anak ini, mungkin kita akan bisa mengurangi sekitar 30%. 30% lainnya adalah sanitasi, yaitu sumber air minum kita. Masih banyak mungkin masyarakat kita yang minum dari air sungai langsung, mungkin disari, ditawas, segala macam, tapi masih belum memenuhi syarat untuk menjadi air minum. Dan ini sangat berpengaruh, ini 30% juga Bapak Ibu. Makanya di sini ada kegiatan konvergensi yang melibatkan dinas PUPR ya, agar menyediakan sarana air bersih yang layak dan sehat untuk minum. Dinas kesehatan juga ini berperan untuk mengawasinya. 30% dari air minum. Kalau kita bisa memperbaiki air minum kita, insya Allah 30% juga bisa terhindarkan masalah stunting ini. Yang lainnya adalah perilaku mengonsumsi makanan yang kurang sehat dan kurang bernutrisi. Ini terhadap remaja, mungkin saya urung tekankan, anak-anak pelajar, remaja, anak-anak lainnya, hindarkan kebiasaan memakan makanan cepat saji, karena itu sangat-sangat tidak memenuhi syarat gizi yang bagus, biasa pertumbuhan. Dan juga ini anak-anak remaja perempuan juga, remaja putri, ini kan ada yang senang dengan drama Korea ya. Nah, artis-artis Korea itu dia tuh dietnya luar biasa, makan 1 kali sehari cukup. Mereka mungkin bisa karena mereka mengkonsumsi mungkin vitamin-vitamin yang memang benar-benar memenuhi konsumsi nutrisi gizinya. Kita jangan, anak-anak remaja jangan ikut-ikutan diet. Kalau pindah diet, kita mohon mengharap itu. Juga kami berharap anak-anak para pelajar remaja itu menjadi pelopor. Pelopor apa? Pelopor untuk komitmen nanti nikah pada usia yang ideal. 19 tahun boleh, tapi ketika hamil atau betiangan ujar kita, kalau bisa itu di atas 21 tahun, yang ibaratnya di luar MBA ya, mudah-mudahan. Nah, artinya apa? Artinya kita semua mempunyai peran di sini, mempunyai peran agar stunting ini bisa dicegah. Yang tidak kalah penting adalah kebiasaan mengkonsumsi protein hewani. Di sini kan banyak nih kayak pelawaan iwak banyak kalau Pak Camat ya. Tapi kebiasaan masyarakat Kalimantan Selatan adalah iwak yang segar, iwak yang bagus-bagus itu dijual. Yang disisakan biasanya keluarga adalah iwak yang pindah anak mati, lalu dipakasam, diolah pakasam, diolah iwak kering. Itu yang kita makan. Iwak kering sebuting itu cukup sepiring. Padahal kalau iwak segar, seikung mengguna itu belum jadi cukup. Karena kita apa? Mending menjual yang baik. Padahal utamanya adalah mending kita makan yang baiknya, hanya cukup di kita, hanya dijual. Ini yang perilaku mungkin yang masih berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan. Atau jawabannya makan iwak kepala 2, nggak dibalik dijamur, kepalanya jadi 2 gitu. Jadi mohon ini juga bisa kita dampingi Pak Camat, Pak dan kami Pak Kapolsek agar masyarakat tetap juga gemar makan ikan yang segar. Bagi para pembakal mungkin juga perannya di mana? Ulun beberapa kali umpat launching dapur sehat atasi stunting bersama dengan Kementerian Desa.
di mana di dalam APBDes itu ada dana untuk ketahanan pangan kalau pada sana 20%. Ini bisa digunakan untuk itu, untuk mendukung kegiatan dapur sehat atasi stunting. Pembakar memiliki peran yang sangat besar di sini, bukan hanya untuk penurunan stunting, juga penurunan angka kemiskinan ekstrim ya Pak Pembakar ya. Ada 40% itu ya untuk pendampingan keluarga yang membutuhkan DPKM ya. Jadi mohon dana desa juga bisa dialihkan ke sana, digunakan ke sana, dimanfaatkan. Nanti Pak Camat bisa berkoordinasi dengan PMD, dengan PU juga terkait penyediaan air bersih dan layak minum. Mungkin Pak Saiful, Pak Saifullah juga mendampingi Pak. Karena terus terang, Ayo Bapanting ini yang pertama ini, yang diluncurkan oleh kecamatan. Karena kecamatan lainnya cuma melaksanakan tugas saja. Kalau di sini sudah ada komitmen yang mungkin Pak Camat ini sudah dicatat ini. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut konsisten sampai 2024. Bahkan nanti kita bisa usulkan ini jadi pilot project se-Kalimantan Selatan kalau bisa. Pak Ahmad Saiful juga mungkin nanti ini bisa ditularkan ke kecamatan-kecamatan lainnya di bumi Saraba Kawa ini. Kan Tabalong Saraba Kawa Pak ya, Kadilan yang ada Kawa terus insya Allah. Jadi semangat dari Ayo Bapanting dari camat kedua ini akan menjadi pioner, akan menjadi acuan bagi kecamatan yang lain dan bisa menjadi pilot project di Kalimantan Selatan. Insya Allah akan gaungkan ini juga di tim percepatan penurunan stunting Provinsi Kalimantan Selatan, karena ini sangat-sangat mendukung. Karena kalau camat dan jajaran Forkompidanya tercampur, insya Allah percepatan penurunan stunting itu benar-benar akan bisa terwujud secara terkendali dan terkondisi. Nanti 14% dari 2024 itu bisa tercapai di Kecamatan Keluak. Nanti diverifikasi lagi Pak Camat, berapa sih anak yang di sini yang terkena stunting, itu didampingi. Kalau perlu Pak Camat juga menggalakkan program Bapak Asuh, nggak perlu. Jadi nanti bersama dengan pembakar manfaatkan begitu dari desa, kan banyak banget Pak dari desa itu Pak. Kalau itu bisa digunakan sama alhamdulillah Pak. Inilah mungkin yang diharapkan pemerintah. Jadi semua itu bersama-sama mengoyok untuk kegiatan stunting ini demi kita mencapai generasi emas. Kata Pak Ahmad Saifullah tadi, generasi emas. Karena stunting kalau dibiarkan itu akan menghambat pembangunan Banua, pembangunan Tabalong dan pembangunan negara. Karena anak stunting itu otaknya cuma terisi 35%, 65%-nya close. Ya, anak Tuhan itu jadi ngangak, jadi bapak tadi kan sekolah pangantukan karena otaknya tidak terisi dengan maksimal. Kasihan mereka, kasihan kita. Karena kita ini nanti di tangan generasi anak-anak kita semua. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita mulai cegah stunting itu penting. Akhirnya mengucapkan ayo Bapanting, ayo bersama kita percepat penurunan stunting di Kecamatan Keluak khususnya, di Tabalong umumnya. Mudah-mudahan dengan semangat Ayo Bapanting ini, stunting di Keluak, Tabalong, Kalsel dan Indonesia itu benar-benar bisa kita wujudkan nanti di 2024 itu di angka 14% ke bawah. Baik kata, mohon maaf kalau ada salah, minta rela, minta tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.